Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1191. Benar-benar dipanggil, orang-orang yang datang adalah Ye Guan dan Zhou Fan. Saat dia melihat Ye Guan, mata Long Chen langsung menyipit dan tangan kanannya perlahan mengepal. Di samping, Long Dai tertegun. "Tuan," Ye Guan tersenyum tipis, "aku datang untuk menemuimu." Oke, pada saat ini, Long Chen, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba mencibir, "Aku tidak pernah menyangka kamu berani jatuh ke dalam perangkap." Ye Guan menatap Long Chen, dan Long Chen langsung melepaskan aura kuatnya. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Beraninya kau menyinggung Da Zhou? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ye Guan berkata dengan tenang, "Zhou Agung juga harus mematuhi hukum Guangxuan." Candaan, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, dan kemudian seorang pria parubaya masuk. Pria parubaya itu mengenakan jubah brokat mewah dan tampak sangat kaya. Melihat lelaki setengah baya itu, Long Chen yang tadinya cemberut, tiba-tiba tersenyum seperti bunga krisan. Ia buru-buru menjawab, "Tuan Zhou Long, Anda di sini." Zhou yang agung, mendengar perkataan Long Chen. Para petinggi keluarga Long di lapangan semuanya terkejut. Bagi mereka, Da Zhou benar-benar sosok yang seperti dewa. Zhou Fan melirik Zhou Long dan tidak berkata apa-apa. Setelah Zhou Long masuk, dia menatap Ye Guan. Hukum Guangxuan, lucu sekali. Alam semesta Guangxuan hanyalah peradaban kosmik tingkat pertama, dan Zhou Agung milikku adalah peradaban kosmik tingkat kelima. Tidakkah menurutmu lucu meminta peradaban kosmik tingkat kelima untuk mematuhi apa yang disebut hukum peradaban kosmik tingkat pertama? Ye Guan menatap Zhou Long. "Apakah kamu dari Zhou Agung?" Zhou Long menatap Ye Guan. "Kau bisa memanggilku Tuan Zhou, aku bisa menerimanya." Ye Guan, Zhou Long menatap Ye Guan dan berkata, "Apakah kamu yang menyebabkan masalah?" Ye Guan menoleh ke arah Zhou Fan. Zhou Fan menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak mengenal orang di depannya. Ye Guan mengangguk sedikit. Dia bisa mengerti. Bagaimanapun, Zhou Fan adalah puncak dari dinasti Zhou Agung. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang-orang di bawah ini? Ye Guan hendak berbicara ketika Zhou Long tiba-tiba berkata, "Seseorang kemari." Saat suara itu berakhir, 4 pria kekar berbaju zirah tiba-tiba menyerbu masuk dari pintu tak jauh dari sana. Zhou Long menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kau akan jatuh ke dalam perangkapku. Ini benar-benar anugerah, tangkap dia." Di samping itu, Long Chen dengan cepat menyatakan kesetiaannya. "Keluarga Long saya bersedia membantu Tuan Zhou Long." Sembari bicara, dia melangkah maju dan aura kuat menyapu ke arah Ye Guan. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan, lalu menekannya dengan ringan. Hanya dengan tekanan ini, keempat pengawal Zhou Agung langsung ditekan di tempat. Melihat pemandangan ini, Zhou Long dan Long Chen keduanya sedikit terkejut. Zhou Long menatap Zhou Fan dan melihat aura yang tak terlihat pada Zhou Fan. Zhou Long sedikit terkejut dan langsung berkata, "Aku salah." Zhou Fan menatap Zhou Long. "Siapa bosmu?" Zhou Long tertawa, "Kamu akan takut jika aku mengatakan hal itu." "Xiao Ta?" Ye Guan tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhou Fan berangsur-angsur berubah dingin. Zhou Long tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, momentum yang kuat segera menghantam Zhou Fan. Namun, sebelum mendekati Zhou Fan, momentum kuat itu menghilang tanpa jejak.
Zhou Long sedikit terkejut dengan pemandangan pedang ini. Lalu ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia melirik Ye Guan dan mencibir. Tidak heran kamu berani jatuh ke dalam perangkap. Ternyata kamu menemukan kaki tangan untuk membantumu. Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, dia adalah kaki tanganku. Zhou Fan melirik Ye Guan. Penuh pesona. Zhou Long juga menyingkirkan rasa jijiknya saat ini. Dia hanya merentangkan telapak tangannya dan menghancurkan jimat. Telepon seseorang, Zhou Fan tidak menghentikannya, tetapi menatap Long Dai yang menyedihkan di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini murid barumu? Ye Guan mengangguk pelan. Berkat bantuannya, kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya cukup makanan. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan ke arah Long Dai, kemarilah. Long Dai menyeka air matanya, lalu berjalan di depan Ye Guan dan Zhou Fan, dan berkata dengan sedikit sedih, Tuan. Ye Guan mengangguk, ini adalah istri tuanmu. Long Dai menatap Zhou Fan dan terkesima dengan kecantikannya yang luar biasa. Istri guru, kamu sangat cantik. Guru sangat beruntung. Kalimat ini membuat Zhou Fan sangat senang. Dia memegang tangan Long Dai dan berkata sambil tersenyum, kamu juga cantik. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bodoh. Pada saat ini, Long Chen, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba melotot ke arah Long Dai. Mengapa kamu tidak bergegas ke sini? Keturunan tak berbakti di depannya ini begitu dekat dengan pengkhianat di hadapan Zhou Agung. Jika dia tidak takut dengan kekuatan Zhou Fan, dia pasti sudah membunuhnya sendiri. Melihat Long Chen marah, Long Dai jelas sedikit takut. Lagi pula, dia adalah leluhurnya. Zhou Fan menepuk punggung tangannya dengan lembut dan berkata dengan lembut, jangan takut. Long Chen melirik Zhou Fan dengan dingin, lalu menoleh ke arah Zhou Long di sampingnya dan menjauhkan diri dari hubungan itu. Senior, aku telah mengeluarkan Long Dai dari keluarga Long. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Long kita lagi. Keluarga Long kita bersedia melewati api dan air demi Zhou Agung, dan tidak akan menolak bahkan jika kita mati. Zhou Long melirik Long Chen yang sedang menunjukkan kesetiaannya, dan merasakan gelombang penghinaan di hatinya. Keluarga bangsawan setingkat ini, jika Zhou Agung tidak memiliki 10 juta, mereka akan memiliki setidaknya 1 juta. Mereka bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk Zhou Agung. Tentu saja, baginya secara pribadi, memiliki keluarga bangsawan seperti itu untuk menjilatnya masih memiliki banyak manfaat. Jadi, dia mengangguk sedikit, apakah kamu ingin bergabung dengan Zhou Agung? Long Chen sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira dan bertanya dengan suara gemetar, Tuan Zhou Long, bisakah keluarga Longku juga bergabung dengan Zhou Agung? Zhou Long mengangguk dan berkata dengan tenang, tentu saja saya bisa, yang dibutuhkan hanyalah anggukan dari Yang Mulia. Kebetulan saja saya bisa berbicara sebentar dengan Yang Mulia. Ye Guan, Zhou Fan sakit kepala. Zhou Long menambahkan, namun, Anda juga tahu bahwa masalah ini perlu ditangani. Yang Mulia sangat menyukai beberapa harta langka, keluarga Long Anda. Long Chen mengangguk cepat, saya mengerti, keluarga Long saya telah mengumpulkan sedikit tabungan selama bertahun-tahun, jika saatnya tiba, kami akan memberikan semuanya kepada Yang Mulia. Zhou Long mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Di samping, Ye Guan tidak bisa menahan tawa lagi. Zhou Fan melotot ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum semakin cerah. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Long tiba-tiba berkata, leluhur, Da Zhou juga sebuah perguruan tinggi, dan dekan adalah bosnya.
Mengapa kita tidak? Bos kentut, Zhou Long tiba-tiba mencibir. Dekan hanyalah maskot, dia tidak tahu apa-apa. Senyum di wajah Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Tetua keluarga Long ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dekan menciptakan hukum Guangxuan, dan tampaknya setiap orang harus mematuhi hukum Guangxuan. Zhou Long melirik tetua keluarga Long yang sedang berbicara dan terkekeh. Baiklah, jika keluarga Long ingin bergabung dengan alam semesta Guangxuan, itu sepenuhnya mungkin. Selama kamu ingin bergabung dengan alam semesta Guangxuan, aku dapat langsung mengatur agar kamu bergabung dengan kabinet. Ye Guan masih harus memberiku muka. Senyum di wajah Ye Guan telah hilang sepenuhnya. Zhou Fan melirik Ye Guan dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Long Chen buru-buru berkata, kami, keluarga Long, tidak ingin memasuki kabinet, bahkan anjing pun tidak bisa masuk. Kami ingin bergabung dengan Zhou Agung. Ye Guan, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Kemudian seorang lelaki tua berjalan perlahan masuk. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak menakutkan tanpa terlihat marah. Melihat lelaki tua itu, Zhou Long bergegas menyambutnya dengan ekspresi hormat di wajahnya, Tuan Chen Qiu. Chen Qiu mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan Zhou Fan. Apakah mereka yang ingin menyerang kerajaan Zhou Agung? Zhou Long berkata dengan tergesa-gesa, ya, orang ini adalah orang yang membunuh Dekan Zhou sebelumnya. Dia sekarang dicari. Aku tidak pernah menyangka dia berani jatuh ke dalam perangkap. Kemudian dia menunjuk ke arah Zhou Fan dan berkata, dan dia adalah pembantu yang ditemukan pria ini. Chen Qiu berbalik dan menatap Zhou Fan dan Ye Guan. Melihat betapa tenangnya mereka, dia langsung mengerutkan kening. Ada banyak orang di luar sana yang bisa tetap tenang setelah mendengar dua kata, Da Zhou. Sepertinya mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Memikirkan hal ini, Chen Qiu tidak bisa menahan diri untuk bersikap lebih hati-hati. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, apakah kamu orang yang membunuh Din Zhou? Ye Guan mengangguk. Chen Qiu menatap Ye Guan dan berkata, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani membunuh orang-orang dari Zhou Agungku. Ye Guan melirik Chen Qiu, lalu menoleh ke arah Zhou Fan. Wajah Zhou Fan menjadi lebih muram. Kamu ada di level berapa? Chen Qiu sedikit mengernyit. Level? Zhou Fan menyipitkan matanya sedikit. Dan saat berikutnya, tekanan kuat langsung menyelimuti Chen Qiu. Tekanan kuat itu benar-benar menekan Chen Qiu hingga berlutut. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Long Dai di samping juga membelalakkan matanya lebar-lebar dan menatap Zhou Fan dengan kaget. Kekuatan istri tuan ini tampaknya sangat mengerikan. Long Chen dan sekelompok prajurit keluarga Long juga terkejut dengan kekuatan mengerikan Zhou Fan. Mereka memandang Zhou Fan dengan tidak percaya, dan sempat tercengang. Setelah Chen Qiu berlutut, dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Chen Qiu mendongak ke arah Zhou Fan dan berkata dengan marah, siapa kamu? Kamu tahu, aku adalah Inspektur Zhou Agung, yang bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai tempat. Aku memiliki jabatan resmi. Jika kamu menyentuhku, kamu menyentuh Zhou Agungku. Inspektur, wajah Zhou Fan langsung berubah dingin. Ini adalah departemen yang baru saja didirikannya belum lama ini. Tujuannya adalah untuk berpatroli di alam semesta Guangxuan dan menyelidiki orang-orang yang melanggar hukum itu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang melakukan patroli akan menjadi orang seperti ini. Chen Qiu tiba-tiba mengeluarkan jimat dan menghancurkannya.
Kemudian dia melotot ke arah Da Zhou dan berkata, "Tentara Zhou Senceku yang agung akan segera tiba, dan kami akan memusnahkan ke-10 klanmu." Zhou Fan menatap Chen Qiyu. Tentara Senche adalah pasukan pribadi dinasti Zhou Agung. Mereka hanya mematuhi perintah Ratu Zhou Agung. Bagaimana mungkin seorang inspektur kecil sepertimu bisa memobilisasi mereka? Kau. Sebelum dia selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba datang dari luar. Segera setelah itu, di luar aula keluarga Long, waktu dan ruang retak, dan seorang pria kuat berbaju besi emas gelap perlahan berjalan keluar. Tentara Senche, benar sekali, Ye Guan. Zhou Fan juga tercengang pada saat ini. Bab 1192. Orang tua, saat dia melihat orang kuat dari tentara Senche, Chen Qiyu sangat gembira dan buru-buru berkata, "Paman kedua, selamatkan aku." Orang kuat dari tentara Senche berjalan perlahan menuju aula, wajahnya sangat muram. "Menyentuh Zhou Agungku, aku ingin melihat siapa dia." Saat mengatakan ini, Zhou Fan perlahan berbalik. Ketika dia melihat Zhou Fan, ekspresi prajurit kuat dari tentara Senche membeku, suaranya tiba-tiba berhenti, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar. Zhou Fan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Di sampingnya, Chen Qiyu menunjuk Zhou Fan dengan marah. "Paman kedua, itu dia. Dialah yang menghina Zhou Agung kita." "Diam!" Orang kuat dari tentara Senche tiba-tiba meraung, yang membuat Chen Qiyu tercengang. Yang membuatnya semakin bingung adalah orang kuat dari tentara Senche itu benar-benar berlutut perlahan di depan Zhou Fan dan berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia." "Yang mulia." Begitu kata-kata itu diucapkan, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Chen Qiyu menatap Zhou Fan yang berdiri tidak jauh darinya dengan wajah ketakutan. Pada saat ini, dia merasa seperti tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Dan Long Chen dan yang lainnya juga tercengang. Suasana senyap bagaikan kematian. Long Dai membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zhou Fan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Yang mulia, apakah ada kaisar lain di Zhou Agung?" "Hanya Yang Mulia Zhou Fan." Saat dia berpikir lebih jauh, dia menatap langsung ke arah Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Tuannya begitu dekat dengan Yang Mulia. Hanya ada satu penjelasan. Pada saat ini, Long Dai tiba-tiba merasa bahwa semua ini seperti mimpi. Ye Guan mengerjap padanya dan tersenyum tipis. Dai panjang. Zhou Fan menatap orang kuat dari tentara Senche yang berlutut di depannya. "Kamu benar-benar mengejutkanku." Prajurit kuat dari tentara Senche tergeletak di tanah sambil gemetar. Zhou Fan melirik Chen Qiyu yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi inspektur? Kurasa pamanmu sudah berusaha keras." Wajah prajurit tentara Senche pucat dan dia sangat ketakutan. Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Seseorang, kemarilah." Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakang Zhou Fan. Zhou Fan berkata, "Bawa mereka pergi dan selidiki secara menyeluruh. Selain itu, mulai sekarang, semua anggota tentara Senche dan pengawal akan segera kembali ke Dazhou. Tanpa perintah saya, mereka tidak diizinkan meninggalkan Dazhou." Pria berpakaian hitam itu memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Sesuai perintah Anda." Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa pergi orang kuat tentara Senche yang tergeletak di tanah. Begitu pula Chen Qiyu dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Chen dan sekelompok orang kuat dari keluarga Long telah terjatuh ke tanah. Selesai, semuanya sudah berakhir. Long Chen tampak pucat.
Zhou Fan menarik Long Dai ke depannya dan tersenyum. Karena kamu adalah muridnya, maka kamu adalah muridku. Ikutlah denganku ke Dazhou. Pergi ke Dazhou. Mendengar perkataan Zhou Fan, ayah Long Dai, Long Yun, langsung gembira. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Long Yun, dan ia buru-buru berkata, gadis, cepat setujui. Long Dai tentu saja mengerti dan langsung mengangguk. Oke. Zhou Fan mengangguk pelan, lalu menoleh menatap Long Chen yang tidak jauh darinya. Long Chen berkata dengan suara gemetar, Yang mulia, aku. Zhou Fan berkata, singkirkan itu. Saat suara itu jatuh, seorang pria kuat misterius muncul tepat di belakang Long Chen dan membawanya pergi. Zhou Fan menoleh ke arah Ye Guan, dan Ye Guan berkata, ada satu hal lagi. Zhou Fan mengangguk sedikit. Oke, kemudian, dia menatap Long Dai dan berkata, ucapkan selamat tinggal pada keluargamu terlebih dahulu. Nanti, tuanmu dan aku akan datang menjemputmu. Long Dai mengangguk cepat. Oke. Ye Guan menatap Long Dai dan tersenyum. Saat kau pergi ke Zhou Agung, ikutilah istri guru dan belajarlah dengan baik. Long Dai mengangguk cepat. Baiklah, Tuan, silakan. Setelah berkata demikian, dia segera berhenti dan tersenyum canggung. Diao Mao, maksudnya tampan sekali. Ye Guan menepuk kepalanya dan berkata, guru sudah lama berada di Bima Sakti. Setelah mengatakan itu, dia menarik Zhou Fan dan berbalik. Ekspresi Long Dai membeku di tempat, tetapi segera senyum muncul di wajahnya dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Pada saat ini, Long Yun di samping tiba-tiba berkata, Dyer, bukankah kamu mengatakan bahwa yang mulia adalah istri dekan? Dia. Long Dai melirik Long Yun dan memutar matanya. Ayah, tidak bisakah kamu melihatnya? Long Yun sedikit mengernyit. Apa yang kamu lihat? Long Dai menepuk dahinya dan berkata, Ayah, aku mulai ragu apakah aku anak kandungmu. Ekspresi Long Yun membeku, lalu dia tiba-tiba tampak panik. Long Dai menambahkan, siapa lagi yang berani memegang tangan yang mulia selain orang itu? Long Yun tiba-tiba menyadari, dia adalah dekan. Saat dia mengatakan hal itu, dia tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dekan, putrinya sendiri ternyata menjadi murid dekan. Apa-apaan, Long Yun menari dengan penuh kegembiraan. Dan para pria kuat lainnya dari keluarga Long juga sangat gembira saat ini. Keluarga Long akan bangkit. Long Dai perlahan berjalan ke pintu masuk aula. Dia menatap langit dengan penuh emosi. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia temui di sana adalah dekan Akademi Guangxuan. Surga, Akademi Guangxuan, di pegunungan belakang, seorang wanita mengayunkan pedang di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedang, cahaya pedang yang redup akan muncul. Wanita itu adalah Zhu Xingran. Setelah dia datang ke surga, dia bergabung dengan Akademi Guangxuan. Lagi pula, bakat dan fondasinya masih sangat bagus. Setelah bergabung dengan Akademi Guangxuan, dia bekerja lebih keras daripada orang lain dan nilainya termasuk yang terbaik di antara siswa dari perguruan tinggi lain. Ubah takdir Anda, dia ingin mengubah takdirnya lebih dari orang lain. Dia ingin menyingkirkan statusnya sebagai orang kelas bawah. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Dia mengenakan jubah yang indah, memiliki wajah yang tampan, dan memegang pedang di tangannya. Melihat pria itu, Zhu Xingran yang sedang berlatih pedang pun berhenti. Pria itu tersenyum dan berkata, Xingran, kebetulan sekali. Zhu Xingran mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa, menyingkirkan pedangnya,
berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, pria itu buru-buru berkata, "Xingran, adik perempuan." Zhu Xingran menoleh ke arah lelaki itu, dan lelaki itu bertanya dengan serius, "Xingran, mengapa kamu selalu menghindariku?" Zhu Xingran menatap pria itu, "Saudara Li Feng, apa yang bisa saya bantu?" Li Feng tersenyum tipis, "Xingran, tidakkah kamu mengerti perasaanku padamu?" Zhu Xingran sedikit mengernyit, tetapi kemudian kembali tenang. "Saudara Li Feng, Xingran hanya ingin belajar keras dan berlatih, dan tidak menginginkan hal lain. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan, Saudara Li Feng." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sedang jatuh cinta, dia tidak punya pikiran tentang cinta, dan sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang perasaan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih dengan baik, sehingga dia bisa berjuang untuk menjadi murid sekte dalam. Selain itu, karena tumbuh di kamp pengungsian, ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat manusia. Ia dapat mengetahui sekilas pria mana yang lebih jujur dan mana yang kurang jujur. Orang yang punya niat paling baik adalah laki-laki yang ditemuinya di dunia bawah. Memikirkan lelaki itu, dia tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya perlahan. "Aku pasti akan membayar kembali apa yang aku hutangkan padamu." Pada saat ini, Li Feng tiba-tiba berkata, "Xingran, aku telah mengetahui latar belakangmu." Zhu Xingran berhenti dan menoleh ke arah Li Feng. Li Feng tersenyum dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, kamu berasal dari benua terlantar di bawah sana. Selain itu, orang tuamu adalah pengungsi. Kamu juga pengungsi, kan?" Zhu Xingran menatap Li Feng tanpa berkata apa-apa. Li Feng tersenyum dan berkata, "Menurutmu apa yang akan terjadi jika para siswa mengetahui asal-usulmu?" Faktanya, perbandingan dan kesombongan ada di mana-mana. Belum lagi akademi yang relatif kecil di depan kita ini. Bahkan di kampus utama Akademi Guangxuan, juga ada perbandingan, siapa yang berasal dari keluarga tertentu, siapa leluhur dari keluarga mana, dan sebagainya. Jika latar belakang keluarga Anda cukup baik, perlakuan yang Anda terima di akademi akan sangat berbeda. Dan sekarang, dia berharap Ran diperlakukan secara setara di sini, karena tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana dia berasal. Sebaliknya, ada lapisan misteri di sekelilingnya. Tetapi jika orang tahu bahwa dia berasal dari benua terbengkalai dan merupakan seorang pengungsi. Melihat ekspresi Zhu Xingran yang sedikit tidak senang, Li Feng tersenyum dan berkata, "Menurutku, kamu pasti tidak ingin orang lain mengetahui jati dirimu yang sebenarnya, kan?" Zhu Xingran menatap Li Feng, "Apa yang kamu inginkan?" Li Feng tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya mengerti maksudku." Zhu Xingran dengan marah berkata, "Tidak tahu malu." Senyum di wajah Li Feng berangsur-angsur menghilang. "Ayahku adalah tetua di halaman dalam. Dia mungkin tidak bisa membiarkanmu memasuki halaman dalam secara langsung, tetapi dia pasti bisa membuatmu maju ke halaman dalam." Zhu Xingran mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit putus asa. Betapa tidak adilnya dunia ini. Li Feng tiba-tiba melangkah maju dan mencoba mendekatinya. Tetapi Zhu Xingran tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Wajah Li Feng berubah drastis dan dia cepat-cepat menangkisnya dengan pedangnya. Wah, Li Feng langsung ditebas oleh pedang ini. Zhu Xingran memegang pedang dan menatap Li Feng keluar. Dia tahu betul bahwa sekalipun dia berkompromi, situasinya tidak akan membaik, malah makin buruk. Karena pihak lain mengancamnya dengan hal seperti itu,
itu membuktikan bahwa pihak lain tersebut adalah orang yang tidak punya dasar dan moral, dan bodoh sekali bergaul dengan orang seperti itu. Wajah Li Feng tampak agak jelek, tunggu saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Zhu Xingran menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, identitas dan asal-usulnya menyebar ke seluruh Akademi Guangxuan. Namun tidak banyak orang yang mempercayainya, karena mereka merasa Zhu Xingran sangat cantik, memiliki nilai bagus, dan merupakan mahasiswa terbaik di Sekolah Tinggi Hubungan Luar Negeri. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi pengungsi? Oleh karena itu, para siswa itu tidak percaya bahwa dia berasal dari benua terbengkalai. Hal ini membuat Zhu Xingran bernapas lega. Suatu hari, seorang wanita tiba-tiba berlari ke asrama. "Xingran, ada 2 orang di luar, mengaku sebagai orang tuamu." Orang tua? Zhu Xingran sedikit terkejut. Dia menatap wanita itu. "Orang tuaku?" Wanita itu mengangguk. "Ya." Pria itu mengatakan namanya Zhu Tao dan wanita itu bernama Bibi Jiang. Mereka berpakaian compang camping. "Apakah mereka orang tuamu? Kalau bukan, aku akan membiarkan mereka pergi." "Apakah itu orang tua saya sendiri?" bersambung